Kota Kevamananu yaitu suatu kota kecil di lembah Bikomi yang didirikan oleh Belanda pada tanggal 22 September 1922. Kota ini kemudian menjadi pusat ibu kota pemerintahan Hindia Belanda yang disebut Onderafdeling Noord Midden Timor pada zaman itu. Lahirnya kota Kevamananu tak lepas dari usaha Belanda untuk menguasai Pulau Timor seluruhnya. Namun niatnya itu terganjal karena sudah bercokol lebih dahulu Portugis di ujung timur Pulau Timor dan beberapa wilayah utara yang sekarang dikenal dengan nama Wekusi Ambenu. Selain itu, beberapa raja kecil bersekutu juga dengan Portugis untuk melawan Belanda. Dan saat itu pasti dibayangkan terjadi beberapa kali perang dan pemberontakan yang dilakukan oleh Raja Timor ditolong Portugis. Pada zaman itu pecah pula revolusi yang dikenal dengan nama Revolusi Let Aisa. Selanjutnya masuk tahun 1909 atas izin Raja Kono, Letnan Konmest mendirikan markas militernya di Noitoko. Kemudian Belanda menjadikan Noitoko sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda dan pusat pemerintahan militer Belanda yang disebut Onderafdeling Noord Midden Timor. Letnan Steinmetz lalu diangkat sebagai controller Landshoofd Noord Midden Timor. Namun karena letak geografisnya yang sulit dan sempit, Noitoko dianggap kurang pas menjadi pusat pemerintahannya. Pengganti Letnan Steinmetz, yaitu Letnan Sketer Olivier, mencoba mencari wilayah yang dianggap pas untuk menjadi pusat kota dan pusat pemerintahan militer Belanda. Beliau membawa pasukannya mengembara menuju Nilulat, Oefui, Ukimnatu, Fatuknapa, Ekat, Oe Apot, Fautsuba, Oe Ekam, Nunpene, sampai Kampung Matnamas. Wilayah ini terletak di belakang pasar baru Kevamananu sekarang. Di sini Letnan Sketel sempat mendirikan markas militer di tepi Sungai Benpasi. Bekas reruntuhan konstruksi markas itu masih bisa ditemukan sampai sekarang. Karena takut banjir dari Sungai Benpasi, Letnan Sketel memindahkan lagi markasnya ke Tele, sekarang Kota Lama, di belakang tangsi polisi lama. Konon dalam suatu kesempatan seorang komandan regu berkuda mengelilingi wilayah sekitar Tele yang sedang terdiri dari hutan lebat waktu itu. Beliau mau mencari sumber air. Kemudian beliau berjumpa dengan seorang warga dan mewawancarainya dalam bahasa Melayu, di mana sumber air yang benar. Yang ditanya cuma setengah mengerti, menunjukkan suatu arah sambil menyebut Kevamananu. Sang komandan regu Belanda itu berlanjut menuju arah yang ditunjuk, yaitu suatu tebing jurang yang terjal, sekarang di halaman belakang rumah almarhum Bapak Lawrence Ogoh di Gua Aplasi, menurut tuturan lisan. Beliau sangat terkejut ketika menjumpai suatu pemandangan yang sangat indah saat itu, yaitu suatu kolam dari suatu pusaran air yang keluar dari tebing yang curam. Aliran air terjun ini mengempas dalam kolam dan kemudian liukan pusaran seperti perut ayam. Pengalaman ini diceritakan komandan itu untuk seluruh orang pada masa itu, dan kemudiannya tempat itu diberi nama Kevamananu setelah disesuaikan dengan ideolog bahasa Belanda. Merasa sangat cocok karenanya pada tanggal 22 September 1922, ibu kota pemerintahan Hindia Belanda dan ibu kota pemerintahan militer Belanda Onderafdeling Noord Midden Timor di Noitoko pindah ke Kevamananu. Dan pada tahun 1923 kantor Onderafdeling Noord Midden Timor didirikan oleh Tuan Pedemos, dan gedung kantor Onderafdeling Noord Midden Timor sempat menjadi kantor Bupati Timor Tengah Utara oleh mantan Bupati TTU yang pertama, yaitu Bapak Petrus Salasa. Sekarang gedung ini menjadi sebagai kantor arsip kawasan Kabupaten Timor Tengah Utara. Sekian ulasan singkat sejarah Kevamananu selayang pandang, disadur dari berbagai sumber.